Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini saya ingin menyampaikan satu materi yang ini masih relate dengan materi kita yang kemarin yaitu independent test, dan insya Allah hari ini kita akan belajar tentang pair t-test ya. Dan ini sebagai pengganti kuliah offline ya, karena saya memandang perlu untuk memberikan satu video tutorial untuk bagaimana untuk menggunakan uji rapid test, dan juga ini bisa memaksimalkan proses pembelajaran yang akan teman-teman laksanakan ya di mata kuliah biostatistik pada kesempatan hari ini. Baik, disclaimer, jadi ini sama dengan yang kemarin, jadi statistik made easy. Jadi ini merupakan satu istilah yang saya yakin ini menjadi satu panduan bagi kita ketika belajar statistik untuk mindset agar mempunyai satu pandangan atau cara pandang bahwa ini adalah satu mata kuliah yang mudah ya. Jadi ketika kita punya satu persepsi sesuatu itu mudah, maka insya Allah akan mudah. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu yang rumit ya tentunya akan juga berdampak pada kognitif kita, kemudian behavior kita untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mungkin memahami sebuah topik tertentu. Jadi ini adalah disclaimer ya dalam belajar statistik. Jadi bukan sesuatu hal yang susah atau mungkin dibikin susah ya gitu, karena memang hari ini banyak metode yang bisa kita gunakan ya, misalkan dengan tutorial seperti ini, atau mungkin bisa dengan browsing di YouTube, atau mungkin bisa browsing di beberapa sosmed ya, Instagram, TikTok, yang saya yakin ini banyak sekali apa video-video yang membahas tentang bagaimana mempelajari PRT test atau mungkin uji yang lainnya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa poin ya, kurang lebih sama dengan yang kemarin. Jadi ada konsep dan tujuan PRT test, kemudian yang kedua adalah bagaimana teknis ujinya, kemudian bagaimana cara membacanya, dan juga bagaimana cara menuangkan output ke bagian hasil penelitian ya. Nah, ini adalah review dari materi yang kemarin. Jadi kita sudah belajar t-test, dan t-test itu dibagi menjadi dua secara garis besar, ada independent t-test dan ada juga pair t-test ya. Nah, independen ini ada dua jenis, ada student t-test, ada WS t-test. Nah, ini tergantung dari variance atau asumsi variance yang ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi mana ketika dia apa homogen atau yang tidak homogen, mana kita pilih dari hasil ujinya ya. Dan dua poin ini bisa kita baca ketika kita sudah melihat output dari analisis independent t-testnya, dan dia ada tabel, ada beberapa skor pengukuran analisis. Ini kita bisa menggunakan, kita bisa memilih mana yang akan kita gunakan, apakah pakai student t-test atau menggunakan yang Wells t-test ya. Dan hari ini saya akan mereview atau menyampaikan materi tentang pair t-test. Jadi ini adalah lawan dari independent t-test. Jadi ketika teman-teman memilih sebuah topik penelitian, skripsi, disertasi, atau mungkin tesis dan sebagainya, dan ingin membandingkan satu atau mungkin dua min atau dua skor min rata-rata dari dua grup ya, kita bisa memilih independen atau mungkin parity test ya. Independen digunakan ketika kita akan membandingkan data yang dia tidak berpasangan ya, misalkan kelompok satu, kelompok dua ya. Tapi ketika kita akan membandingkan data yang berpasangan, misalkan pre dan post, sebelum sesudah, ya kita menggunakan parity test karena ini konsepnya seperti itu. Jadi ada beberapa poin yang tidak bisa digunakan pada independent test, sehingga kita memilih alternatif uji yang lain, yaitu adalah parity test ya. Nah, parity test merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menganalisis data parametrik berpasangan. Jadi misalkan pre dan post. Jadi kalau kita ingin melihat seberapa besar pengaruhnya ya, terapi atau mungkin edukasi atau mungkin apapun yang itu berupa sebuah perlakuan kepada responden kita dalam satu grup ya, maka kita bisa menggunakan parity test karena dia bisa melihat seberapa besar peningkatannya, seberapa besar penurunannya, atau seberapa besar mungkin nilai yang stabil dari pre dan post ini ya. Karena tidak semua intervensi, tidak semua perlakuan itu selalu memberikan satu dampak atau efek yang sama pada sebuah populasi. Jadi ketika kita memberikan edukasi, itu terkadang juga hasilnya sama saja, tidak signifikan, ada yang malah turun, ada yang memang hasilnya sangat-sangat signifikan ya, tergantung dari metodenya atau mungkin populasinya, kemudian
sampelnya dan sebagainya. Jadi banyak hal yang menjadi faktor penentu seberapa besar signifikansi atau efek yang kita berikan pada sebuah populasi ya. Jadi ketika kita menggunakan penelitian atau memilih desain penelitian yang intervensi, kemudian kita memilih akan membandingkan data yang berpasangan, pre dan post ini, maka eh, pola pikirnya adalah tidak selalu dia akan berubah lebih baik kayak gitu ya. Jadi kadang ada yang sama saja, ada yang lebih apa kurang dari yang sebelum diberikan perlakuan. Jadi ketika diberikan perlakuan, malah ini skornya menjadi kurang ya. Lebih baik ketika didiamkan saja itu malah menjadi satu yang apa punya dampak yang cukup lumayan atau signifikan ya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah uji ini digunakan untuk melihat perbandingan atau komparatif dari variabel dalam satu grup. Jadi tes ini digunakan hanya dalam satu grup, pre dan post dan sebagainya. Tidak bisa digunakan atau diaplikasikan pada dua grup seperti dengan independent test. Jadi kalau kita ingin membandingkan dua grup ya kita menggunakan independent test ya. Tapi kalau kita ingin membandingkan nilai skor ya pada satu kelompok sebelum dan sesudah atau beberapa pengukuran, pengukuran 1, 2, 3 dan 1, 2 misalnya, maka kita bisa menggunakan pair test karena pair adalah pasangan yang dipasangkan. Maka kalau dilihat dari namanya, pair adalah suatu uji yang digunakan untuk sebagai data yang berpasangan karena pair, jadi dipasangkan datanya. Jadi pre, post gitu ya. Jadi pasangan tidak selalu dalam konteks yang berbeda grupnya, tapi dia dalam satu grup, tapi dia berpasangan pengukurannya ya. Nah, yang ketiga adalah data yang digunakan adalah kuantitatif dan bisa dalam bentuk interval atau rasio ya. Jadi ini yang juga penting dalam memahami menggunakan konsep PRT test. Jadi kalau kita ingin analisis data kualitatif, maka tidak bisa menggunakan PRT test. Data kualitatif ini digunakan untuk atau mungkin dianalisis menggunakan bisa manual, kita membaca tema dari masing-masing data, atau mungkin kita menggunakan aplikasi NVivo dan seterusnya, atau mungkin kita menggunakan beberapa metode yang memang itu digunakan untuk menganalisis data kualitatif ya. Tapi untuk yang kualitatif ini, khususnya adalah data yang dia memang eh, berpasangan, maka kita menggunakan PRD test. Dan skalanya adalah interval dan rasio. Nominal ordinal tidak masuk karena datanya adalah dia berjenjang dan tidak dalam bentuk angka ya. Tapi kalau kita lakukan rasio, ini konsepnya adalah dia menggunakan angka dan sehingga bisa kita gunakan untuk apa uji PRT test ya. Nah, uji PRT test ini dia punya beberapa sinonim. Jadi kalau kita membaca referensi, kita membaca beberapa paper atau mungkin beberapa panduan dari uji ini, maka ada beberapa nama yang sama ya. Beda nama tapi ya intinya sama. Misalkan dependency test, match parity test, repeated measure test, dan within subject test ini kurang lebih maknanya sama ketika kita belajar tentang PRT test. Jadi kalau teman-teman membaca referensi istilah atau mungkin dosen atau mungkin pemateri yang menyampaikan match pair atau repeated measure test atau within subject test ya ini kurang lebih maknanya sama dengan PRT test. Jadi kalau kita sudah paham PRT test ini, maka insya Allah ketika kita membaca referensi dengan nama yang berbeda, insya Allah kita bisa mudah memahami karena ya intinya sama ya. Jadi bajunya aja berbeda, tapi ya intinya dalamnya ya sama saja gitu ya. Artinya ketika kita melihat satu istilah pair ya atau dependent match pair ini kan secara apa istilah bajunya ya sama saja. Tapi ketika kita belajar dalamnya, kemudian kita membaca cara pengujiannya, fiturnya itu ya kurang lebih teknisnya sama ya karena juga punya beda nama saja. Kemudian yang berikutnya ini beberapa konsep atau beberapa common use yang digunakan dalam apa namanya PRT test. Yang pertama adalah statistical difference between two times point. Jadi artinya uji ini bisa digunakan untuk mengukur dua two times point. Jadi dua pengukuran yang berbeda, misalkan before dan after ya, pre dan post, sebelum sesudah atau mungkin pengukuran satu dua itu ya. Jadi sama. Misalnya ini di contoh yang pertama, membandingkan pengukuran tekanan darah pada pasien sebelum dan sesudah 6 minggu exercise program. Apakah untuk melihat apakah ada bedanya atau tidak gitu ya. Jadi ini si peneliti ingin melihat seberapa besar pengaruh tekanan darah pada program 6 minggu latihan atau olahraga gitu ya.
nggak disebutkan olahraganya, tapi dia 6 week exercise, jadi 6 minggu olahraga. Apakah menurun tekanan darah atau enggak ini bisa diukur ya. Yang kedua adalah statistical difference between two condition. Jadi membandingkan beberapa atau dua pengukuran dalam kondisi yang berbeda. Jadi misalkan kalau membandingkan nilai anxiety pada dua terapi, misalkan kognitif behavior, kemudian mindfulness, mindfulness based terapi, ya, untuk melihat seberapa mana yang paling bagus ya, gitu ya. Yang ketiga adalah statistical difference between two measurement. Jadi membandingkan mana yang paling bagus pengukurannya, misalkan membandingkan skor matematika sebelum dan sesudah menggunakan tutoring intervention to see if the student performance improve, ya, gitu ya. Kemudian yang keempat ada statistical difference between a matched pair. Jadi contohnya adalah membandingkan blood glucose levels in diabetic patient before and after angio medication. Jadi membandingkan terapi baru pada diabetes yang mana seberapa besar peningkatannya, gitu ya. Nah, semua 4 poin ini adalah bermuara pada satu titik kesimpulan, yaitu adalah sebelum dan sesudah. Datanya dia diamati, data yang diamati pertama, data yang diamati kedua, itu dia diamati seberapa besar peningkatan atau mungkin perbedaannya. Jadi intinya itu ya. Jadi datanya adalah berpasangan sebelum dan sesudah, atau mungkin pengukuran pertama, pengukuran yang kedua ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penggunaan pair t-test. Yang pertama adalah hanya dapat digunakan membandingkan rata-rata dua pengukuran terkait pada variabel kontinu yang memiliki distribusi normal. Jadi syaratnya adalah distribusi normal. Kita sudah pelajari di kelas offline ya, bagaimana menguji data yang nanti kita bermuara pada kesimpulan bahwa data ini normal, data ini nggak normal, ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang kedua atau tiga ya di kelas offline ya. Kemudian yang kedua adalah uji T sampel berpasangan. Ini tidak tepat digunakan untuk, artinya ketika kita melihat sebuah data, kemudian kita ingin menggunakan pair, kita harus mempertimbangkan 4 poin ini teman-teman semua ya. Yang pertama adalah datanya tidak berpasangan, misalkan data kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Wah, ini nggak bisa menggunakan pair t-test karena dia datanya berpasangan. Yang kedua, perbandingan lebih dari dua kelompok, misalnya 3 kelompok, 4 kelompok, ya ini tidak bisa. Ya, artinya datanya harus benar-benar dua. Dua itu pun dia harus berpasangan. Misalkan yang satu pre, post, atau before, after, itu kan bisa namanya berpasangan, dan dua, ya jadi pre dan post saja. Kalau misalkan pre satu, pre dua, pre tiga, pre empat, ya ini tidak bisa dikatakan sebagai dua kelompok, ya, tapi harus dua. Ya. Yang ketiga adalah variabelnya tidak terdistribusi normal, artinya apa namanya data yang kita akan gunakan adalah tidak terdistribusi normal. Ya, kita bisa menggunakan alternatif uji yang lain dari pair t-test. Ya, karena setiap uji statistik itu dia menyediakan uji lawannya. Jadi ketika datanya adalah tidak normal, maka ujinya ini. Ketika normal, ujinya pair t-test dan seterusnya. Ya, di statistik itu pola fiturnya adalah seperti itu. Ketika datanya normal, kemudian menggunakan yang A, kemudian nggak normal menggunakan yang B. Jadi selalu ada alternatif ya. Makanya dari sini kita bisa mengambil satu pesan penting bahwa ketika kita memutuskan sesuatu, merencanakan sesuatu, ya kita harus punya plan B, plan C, dan sebagainya. Karena itu penting ya, karena ketika satu tidak bisa, kita harus pindah kepada rencana yang lainnya. Jadi tidak selalu membuat saklek satu rencana, tapi harus ada plan A, plan B, plan C, sehingga itu menjadi satu alternatif ketika plan A tidak bisa, kita menggunakan plan B dan seterusnya. Jadi sama ya. Yang D adalah variabelnya ordinal atau peringkat. Ini nggak bisa. Jadi nominal, ordinal nggak bisa digunakan sebagai data atau GT test ya. Yang hanya yang bisa adalah interval atau rasio yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, alternatif lain, tes lain t-test ini ada beberapa teman-teman. Jadi ketika datanya dia tidak berpasangan antara dua kelompok independen, maka bisa menggunakan uji t-sampel atau independent t-test ya. Ini sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin ya. Yang kedua, tidak berpasangan antara lebih dari dua kelompok.
Jadi misalkan pre dan post ya, atau mungkin apa namanya kelompok satu, 2, dan 3 ya, intervensi satu 2 3 maka di sini bisa menggunakan apa namanya ANOVA ya, uji ANOVA. Yang ketiga adalah rata-rata berpasangan dengan data kontinu tidak normal. Kita menggunakan uji Wilcoxon sampling. Ini adalah alternatif uji dari t-test. Ketika datanya sudah berpasangan, kemudian kontinu, kemudian apa sudah sesuai, terus cuman dia tidak normal. Maka kita bisa menggunakan Wilcoxon sampling test, ya, dan seterusnya. Rata-rata datanya berpasangan dengan data peringkat, maka menggunakan Wilcoxon sampling test. Ya, kita bisa menggunakan itu. Nah, tentunya ini butuh ketelitian, butuh apa kejelian teman-teman dalam melihat data kita apa sih sebenarnya normal dan berpasangan dan mungkin skalanya apa gitu ya. Nah, ini semuanya dibahas di bab 3 skripsi, tesis, atau disertasi. Makanya di bab 3 itu penting sekali untuk menjawab problem yang ada di bab 1 atau mungkin bab 2 ya. Nah, ketika bab 1 sudah clear masalahnya apa, kemudian bab 2 sudah apa lengkap literatur reviewnya, bab 3 adalah urusannya adalah dengan bagaimana menyelesaikan masalah itu tadi, metodenya apa sih gitu ya. Apakah akan membandingkan dua kelompok atau membandingkan data yang berpasangan atau tidak berpasangan, lebih dari dua kelompok atau mungkin yang lain, atau mungkin datanya dia continue tapi tidak normal, continue tapi normal, itu sudah ada opsinya masing-masing. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi di penelitian itu sudah ada solusinya, tinggal kita memilih mau pakai yang mana gitu aja. Itu yang menjadi poin penting dalam belajar statistik. Jadi selalu ada alternatif, itu yang terpenting. Jadi ketika kita merencanakan sesuatu, ya paling tidak kita punya planning B, plan C, plan D, dan seterusnya. Tidak harus selalu ada punya satu rencana ya. Karena kadang satu rencana itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, makanya kita mencari alternatif uji yang lain yang itu mungkin akan memberikan solusi dari permasalahan yang sudah kita angkat ya, di bab 1 atau di bab 2 ya. Gitu. Oke. Kemudian asumsinya atau syarat pada PRT test yang pertama adalah variabel independen harus di continuous scale, jadi interval atau rasio ya. Yang kedua data berpasangan ketika tidak boleh ada outlier yang signifikan. Ini sama dengan yang kemarin kita bahas ya. Jadi kita sudah menyampaikan outlier di kuliah luring normal, uji normalitas atau mungkin uji independentitas kita sudah sampaikan apa itu outlier ya. Yang keempat adalah variabel yang akan kita analisa adalah harus terdistribusi normal. Ini adalah syarat yang bisa dikatakan keharusan ya untuk menggunakan uji PRT test. Ya. Nah, baik teman-teman, saya akan melakukan suatu simulasi bagaimana kita menggunakan uji ini dan saya punya dua topik penelitian ya, pengaruh tingkat pemahaman ya topik PRT test pada sebelum dan sesudah mengikuti proses pembelajaran menggunakan tutorial video pada mata kuliah biostatistik yang pertama. Yang kedua adalah efek terapi gejala refleksi untuk mengatasi nyeri pinggang pada populasi dewasa yang bekerja di perkantoran dengan durasi lama duduk 6 jam per hari. Jadi ini saya akan melihat bagaimana hasilnya ya, bagaimana pre dan postnya gitu ya. Oke, latihan analisis ini datanya insya Allah akan saya upload di Moka, kemudian teman-teman bisa mempelajari video ini. Nah, ini saya rekam dan nanti bisa dicermati ya masing-masing materi, kemudian bisa diterapkan ketika menghadapi atau menyelesaikan permasalahan penelitian yang membutuhkan pembandingan data dari apa min yang berpasangan ya. Baik, saya izin untuk mengclose apa slide-nya. Baik, saya izin untuk share materi SPSS-nya ya. Saya mulai dari yang video dulu ya, video. Baik. Nah, tadi judulnya adalah pengaruh edukasi atau mungkin metode kuliah yang menggunakan video untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah Biostat pada topik prioritas ya. Jadi relate dengan topik yang kita pelajari sekarang ya. Nah, sama dengan yang pertemuan meeting atau pertemuan sebelumnya, jadi kita hanya butuh dua ini teman-teman, butuh dua kelompok data ya, sebelum dan sesudah itu saja. Kita nggak butuh ya data yang lain dalam analisis TIDAS ya. Nah, data ini didapatkan dari mana? Dari hasil observasi, dari hasil intervensi dan dari pengolahan dari apa namanya data yang kita peroleh selama penelitian berlangsung gitu ya.
Nah, saya review sedikit. Jadi untuk mengisi ini kita perlu memastikan variable view-nya dulu ya. Jadi ini sebelum, saya isi sebelum, kemudian di sini ada beberapa informasi yang teman-teman harus pastikan dia sudah valid ya. Misalkan skalanya, kemudian apa namanya, posisi data yang tampilannya, kemudian apa values-nya kalau ada, kalau labelnya kalau diperlukan, atau mungkin desimal kalau diperlukan gitu ya. Karena saya di sini tidak menggunakan desimal, maka saya menolkan desimalnya. Ya, kalau teman-teman memang butuh data desimal ya di sini ditambahkan desimalnya berapa, mau satu atau dua gitu ya, tergantung dari data yang teman-teman dapatkan kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah sudah fix semuanya, sebelum kita klik analyze, dipastikan tidak ada data yang hilang, teman-teman. Jadi dipastikan ini saya menggunakan data 50 ya, dan saya akan cek satu-satu. Ini tidak ada data yang hilang atau mungkin tidak diisi. Artinya di sini sudah siap diolah, kayak gitu ya. Nah, mengolahnya pun juga tidak sulit. Ya, ini adalah satu pola pikir yang harus kita tanamkan. Jadi statistik itu bukan sesuatu yang sulit. Jadi statistik made easy. Jadi dibuat gampang saja karena sekarang sudah banyak metode, sudah banyak teknik, metode yang video dan sebagainya yang bisa kita gunakan ya untuk memahami bagaimana proses analisis data ya. Baik. Untuk parity test ini ada kita klik ini ya, analyze, kemudian di sini ada banyak sekali puluhan ya. Kita tidak mengecek satu-satu, kita langsung to the point ke compare means. Kemudian di sini kalau teman-teman bisa membaca ada banyak uji, ada 8 ya, atau mungkin 9 uji. Kita memilihnya yang pair sample t-test. Di sini ada uji yang mau kita pelajari, ada independent sample t-test. Kita akan bergantian ya, menggunakan uji pair sample t-test. Kita klik ini saja. Nah, defaultnya seperti ini. Jadi ketika kita sudah klik tadi, klik ke Reddit test, maka akan muncul dua ini. Ya, dua ini muncul dari mana? Dari hasil data yang kita input dari apa, penelitian kita, gitu ya. Nah, kita bisa masukkannya misalkan dari sebelum dulu, ya, atau mungkin sesudah ya, seperti ini, atau mungkin kita klik ya, shift, kemudian kita klik arah, kita apa, klik seperti ini, ya, bisa sesudah dulu. Oh, dia nanti akan ya. Jadi kita coba yang sebelum dulu ya, sebelum yang mana, sesudah yang gitu ya. Nah, option ini kita leave as default, jadi nggak kita utak-atik ya isinya. Biarkan ini aja. Kita klik cancel. Bootstrap juga sama. Ini nggak kita utak-atik. Kita klik cancel ya. Effect size ini kita akan pelajari apa itu effect size. Jadi ini kita klik defaultnya. Di sini cek ya. Kalau kemarin pas ini berhenti tes, kita uncheck ya. Sehingga kita nggak tahu seberapa besar effect size-nya. Tapi sekarang kita akan belajar bagaimana effect size. Ya, kita cek effect size-nya, kita klik OK ya. Gitu ya. Kita klik OK. Kita tunggu sebentar untuk output-nya ya. Oke. Kemudian saya izin untuk apa namanya stop share screen. Saya izin output-nya saya sampaikan di sini. Output. Nah, ini adalah output dari apa namanya PRT test ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 tabel ya. Tabel yang kita baca satu-satu. Yang pertama adalah ini dari sebaran datanya. Nah, di sini ada sebelum, ada sesudah. Di sini nilai min-nya adalah 50,4 ya. Yang sesudah adalah 83,76. 50 ini dia berasal dari nilai rata-rata jumlah apa namanya skor ya sebelum diberikan pembelajaran lewat video top berapa skornya dibagi sejumlah respondennya berapa ya. Nah, 50 respondennya dibagi dan ketemunya 50,4 ini sebelum diberikan tutorial video ya. Kemudian yang sesudah ini juga sama. Jadi ketika sudah saya berikan kuliah melalui video, saya ukur lagi, kemudian kita klik analyze dan sebagainya, maka muncul ada 83,76. Nah, dua skor ini akan kita bandingkan apakah signifikan atau tidak perbedaannya. Nah, itu yang kita maksud dengan PPRT test, karena dia hanya membandingkan satu grup saja, tapi dia membandingkannya sebelum dan sesudah. Ya. Nah, yang kedua adalah correlation-nya. Ini juga signifikan, tapi tidak ini yang kita baca, teman-teman ya. Tidak ini kita baca. Jadi ini hanya korelasi aja, korelasi antara sebelum sesudah itu dia signifikan ya. Nah, yang kita baca adalah tabel yang ketiga.
ya, tabel yang ketiga. Jadi ini sebagai eh, profil sebaran datanya, ini adalah korelasinya. Yang ketiga adalah pair sample t-test-nya. Ya. Nah, di sini kita langsung mengamati signifikansinya dia berapa. Oh, ternyata signifikan dia kurang dari 0,05 atau 0,01. Artinya di sini pembelajaran melalui video ya, ini skornya signifikan, ada perubahan yang signifikan pada kelompok mahasiswa tadi ya. Artinya sebelum dilakukan apa pembelajaran melalui video, skornya ada pemahamannya terhadap topik PRT test adalah 50, tapi setelah mendapatkan video dia menjadi 83,76. Nah, artinya di sini memberikan efek yang signifikan. Artinya pembelajaran video tutorial seperti ini dia punya pengaruh yang signifikan dalam memahamkan mahasiswa dalam topik atau mempelajari atau ketika belajar materi pair sample t-test. Itu kesimpulannya seperti ini. Itu bisa disampaikan di bab 4. Bagaimana menemukannya adalah ternyata pembelajaran menggunakan video itu lebih efektif atau mungkin dia punya efek yang sangat signifikan ya dalam mempelajari topik atau materi pair sample t-test ya. Nah, kemudian yang keempat ini apa? Yang keempat adalah efek sesnya. Seberapa besar efeknya? Nah, yang kita amati adalah dari kohensnya atau yang pertama, baris pertama, jadi 9,198. Nah, ini kalau kita kembalikan dari seberapa besar kategori efek size, maka 9 itu termasuk kategori yang sangat-sangat besar, sangat-sangat berdampak seperti itu ya. Nah, kesimpulannya adalah pembelajaran video atau pembelajaran mata kuliah biostatistik menggunakan video tutorial ya, dia punya efek yang signifikan terhadap pemahaman mahasiswa ketika mempelajari topik pair sample t-test. Jadi intinya seperti itu. Nggak susah, nggak bikin pusing ya. Jadi bisa kita pahami sesuai dengan apa pola atau konsep yang sudah kita pelajari tadi ya. Ini contoh yang pertama. Saya akan menggunakan contoh yang kedua. Saya izin stop share screen dulu. Kemudian saya izin share screen lagi untuk ke data yang pijat refleksi ya. Nah, ini. Nah, di sini konsepnya sama. Jadi kita fixkan dulu variabel view-nya. Ya, di sini ada variabel view, ada nyeri sebelum, nyeri sesudah. Ini nyeri sebelum dipijat, nyeri sesudah dipijat. Jadi ini datanya seperti ini ya, center, kemudian saya pilih sana karena lebih rapi aja sih. Ini subjektif ya. Kadang sebagian peneliti lebih prefer di left atau right ya sama aja saya nggak center. Skala dipastikan karena datanya adalah ordinal atau mungkin rasio, maka di sini saya melihatnya adalah yang scale ya, karena di statistik hanya ada tiga ya. Tapi secara konsep ada empat data, ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tapi ketika di statistik itu yang muncul hanya tiga. Kenapa? Karena scale dianggap sama antara interval atau rasio, bedanya tipis ya, dan sebagainya. Sudah kita pelajari di pertemuan yang pertama. Jadi teman-teman paling tidak sudah memahami konsep skala ini ya, kita nggak perlu terlalu sering mengulang ya, gitu. Baik, saya akan langsung. Jadi tadi kita klik analyze ya. Kemudian kita fokus, kita nggak perlu melihat yang lain, kita fokus pada satu. Means, one sample, independen ya. Kita close semua, kita memilih yang pair sample test. Karena kita belajarnya di pair sample test. Kita fokus dulu. Kita klik, kemudian ini tadi defaultnya seperti ini ya. Jadi nyeri sebelum, kita klik variabel satu, nyeri sesudah, kita klik variabel 2. Jadi yang kita amati adalah sebelum dan sesudah, bukan sesudah dan sebelum. Tergantung tujuan penelitiannya sebenarnya. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah sebelum dan sesudah seberbesar pengaruh nyeri pinggangnya ketika dia dipijat refleksi gitu ya. Nah, optionnya juga sama, kita nggak udah ada lagi, set leave, kita tinggalkan defaultnya ya, sesuai dengan aturan sistemnya. Bootstrapnya juga sama ya, kita tidak udah audit, ini udah dibiarin aja kayak gini. Kemudian kita klik continue, estimate effect size juga sama, kita tidak perlu update, seperti ini aja. Kalau sudah kita klik OK ya. Nah, ini saya stop dulu. Kemudian saya izin share untuk output. Nah, ini outputnya. Jadi tadi yang pertama kita sudah belajar yang itu pembelajaran video, yang kedua adalah pijat refleksi. Nah, sebelum apa namanya dipijat itu nyerinya rata-rata adalah 6,7. Jadi nyeri sedang ya. Nyeri sedang, kemudian
Ketika sudah dipijat, dia 3, berapa? 22. Jadi sampelnya adalah 50 ya, 50 karena dia satu kelompok ya. Jadi ini bukan 100 tapi dia 50 ya, tidak dijumlah tapi dia memang 50 dalam karena satu grup saja. Yang kedua, dia korelasinya tidak signifikan. Jadi beda korelasinya dengan yang pertama tadi karena dia lebih dari 0, apa namanya 0,05. Kemudian yang kita simpulkan adalah yang ketiga ini teman-teman ya. Dan dia kurang dari 0,01 atau mungkin kurang dari 0,01 dan kurang dari 0,05. Artinya dia signifikan. Nah, bagaimana bacanya? Signifikan ada maksudnya adalah ternyata pijat refleksi itu dia bisa mengurangi skala nyeri kayak gitu ya. Secara signifikan ya yang mungkin tadinya rata-rata 6 menjadi rata-rata 3 ini kan lumayan ya. Jadi orang yang duduk 6 jam per hari di kantor itu ternyata menimbulkan nyeri di bagian pinggang kayak gitu. Nah, nyeri ini rata-rata hanya skala 6 gitu ya. Nah, ini make sense, artinya tidak atau mungkin secara teori itu jarang sekali ada orang yang duduk 6 jam jadinya hebat, gitu. Jarang sekali. Tapi sedang ada yang make sense, jadi masuk akal datanya. Yang kedua adalah ketika sudah dipijat refleksi dalam waktu tertentu, ini dia turun nyerinya, jadi 3. Ya masih pegel, tapi sudah kaca, enggak akan lagi ya ketika sudah dipijat. Nah mungkin ketika pijatnya durasinya di double lagi, maka dia bisa menghilangkan nyeri jadi 0, gitu ya. Misalkan ini asumsi eh, riset kita adalah pijatnya adalah dia 1 jam selama 1 kali saja, dia sudah bisa menurunkan 3 poin skala nyeri. Tapi ketika dia pijatnya 2 jam, mungkin bisa menghilangkan nyeri. Jadi dia bisa 0 nyerinya. Seperti itu ya. Ini signifikan gitu. Yang keempat adalah efek sesnya. Nah, ini adalah kita lihat cohens-nya jadi 1,6. Nah, kalau dilihat dari teorinya, ini adalah tidak begitu besar efek sesnya. Beda dengan yang video tadi, dapat 9, ya. Makanya untuk yang uh, pijat ini itu dia apa efek terapinya tidak begitu besar atau bisa digolong dia terapi efek terapinya dia kecil gitu ya. Jadi itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Intinya ketika teman-teman menganalisis uji test ya kita akan mendapatkan 4 data ini, 4 tabel ini bagaimana membacanya sudah saya sampaikan. Jadi masing-masing sudah ada penjelasannya ya bagaimana kita membaca deskripsi datanya, korelasinya, kemudian signifikansinya, kemudian standardize yang kita amati dari apa namanya cohensnya seperti itu ya. Saya izin close dulu, kemudian saya kembali ke PowerPoint tadi. Oke. Nah, kita sudah belajar ini teman-teman semua dan insya Allah akan saya upload di Moka untuk video rekaman ini dan hari ini kita sudah belajar di materi yang ke berapa? Yang ke 9, 10 ya, atau 9 ya, karena poin 8 adalah asesmen berdasar ya. Jadi itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di waktu yang mungkin tidak lama ini bisa dipahami teman-teman semua. Karena memang belajar statistik itu memang apa secara durasi memang tidak perlu lama. Teman-teman cukup belajar sebentar, kemudian yang terpenting adalah bagaimana memahami atau mempraktekkan bagaimana kita menguji data kayak gitu ya. Apakah signifikan atau enggak itu ya apa yang terpenting kayak gitu ya. Karena ketika kita apa namanya membutuhkan data-data yang atau informasi yang lama atau mungkin beberapa datanya itu terlalu panjang maka kita butuh satu kecermatan dalam menilai melihat datanya kemudian kita baru bisa menguji cobakan ya dengan beberapa uji yang sudah direncanakan ya. Nah, kemudian untuk yang pertemuan berikutnya nanti akan diisi oleh beberapa dosen ya ada Pak Buko dan Pak Irul nanti beliau akan menyampaikan Main Whitney, Wilcoxon, Pascal Wallis dan juga regresi dan juga bagaimana uji validitas dan reliabilitas ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.